Ini Poco C. C-nya apa bang? Kalau bezel tebal gini kan, lo lihat nih, tuh kan, tebal kan. Nah, jadi kalau jatuh begini, enggak. Sedih ya. Yuk, ya ini gue pegang sengaja ya, karena sebelum kita masuk ke pembahasan HP ini, karena ini HP kuning, mikrofon juga kuning. Mau pamer dulu, bentar. Ya, nih, ini namanya DJI Mic 2. Tuh, skinnya bisa diganti, keren banget. keren ya. Nih, kita pasang dulu, biar kuning-kuning juga. Ya. Kemarin Poco tuh mengejutkan gitu karena mengeluarkan X8 series dengan harga yang mantap. Nah, ini muncul lagi nih, ya. Apa ini ya? Ini Poco C. C-nya apa, Bang? Gitu pasti kan. C-nya apa tuh? Kalau Champion kan Realme punya, C100 beda gitu ya. Apa Y nggak habis-habis ya kan? Nggak habis-habis di mana tuh, Bang? Gitu. Nggak itu baterainya nggak habis-habis. Masa gue bilang nggak habis-habis di gudang? Sialan loh, langsung gue bukanya nih. Nah, ini buat yang baru buka nanti beli gitu, ingat bukanya dari samping ya. Oh ya, tuh Poco C81 Pro ya. Ini perspekan tuh ada di sini sebenarnya. Dan ini tersedia di RAM, ntar gue tutup dulu. Di RAM, tuh. Lihat ya, ini bukan 8 GB ya guys ya. Mana? Ini bukan RAM 8 GB tapi 4 ya. Sekarang sudah mulai main begini nih si Xiaomi nih ya. Hingga 8 GB, sebenarnya 4 GB gitu. Tapi apakah akan masuk ke kategori HP yang dinamakan durhaka? Nah, cuman ini 4128 ya. Maksud gua masih bisa dibelain lah menurut gua ya. Bukan paling bagus jatuhnya, cuman paling make sense untuk lu pinang gitu. Dan harus kalau membeli nanti tunggu di ending videonya. Langsung ada HyperOS dan kita kelihatan di sini bezelnya ya. Dan ini masih water drop, emang bukan handphone yang mahal-mahal gitu. Jadi kalau bezel tebal gini kan, lo lihat nih, tuh kan, tebal kan. Nah, jadi kalau jatuh begini, enggak. Gue sih kalau di atas 2,5 sih jangan beli menurut gue ya. Di atas 2,5, iya. Di RAM-nya ini 4, bukan RAM 6. RAM 4, 128, di atas 2,5 lah. Maksud gue itu pun, gue udah mengkorting segala macam hal dan mencoba untuk berdamai dengan keadaan dunia ini guys ya. Ya, kalau dulu ini mah mungkin sejuta ini akan seksi sekali. Poco C itu tuh salah satu yang paling laku gitu, Poco C dan Redmi C, karena memang yang gue bilang tadi tuh harganya terjangkau banget dengan layar yang besar, speknya juga lumayan gitu. Tapi ntar buat lo ini mau beli apa enggak, ntar gue ada opini sendiri. Ini secara ini juga dia masih punya, itu enggak ya, audio jack punya. Gitu-gitu dia punya juga dikasih casing nih buat teman-teman. Casingnya nih casing gel gitu. Nah, tuh, casing gel gitu ya. Jadi langsung dapet nih ya. Ini bener-bener handphone mantap sih. Sebenarnya sih nggak pakai casing sih lebih ganteng menurut gue ya. Kalau buat desain sih ini desainnya kalau lo sadar ini kayak X7 Pro ya. Gue suka banget sama desain X7 Pro, bahkan gue salah satu yang gue menangin secara desain gitu. Bener-bener bagus, two tone begini. Nggak fingerprint magnet, jadi masih aman nih kalau nggak dipakai buat ini. Paling kalau minyakan ya itu beda lah, gue bisa makan gorengan. Ini kameranya di sini 13 megapiksel ya, kamera yang seadanya aja sebenarnya gitu. Jadi ini untuk bisa bawa bapak yang mungkin berniat untuk beli ini dulu anaknya bisa dua ya, For myself atau For my child. Biasanya For my child itu nanti ada optimisasi sendiri, kalau nggak salah dari Google Parental gitu. Coba ini buat myself, buat diri sendiri ya, buat jadi misalnya daily driver gitu. Buat haptic sih sejauh ini sudah pasti tidak begitu gimana sih, pasti biasa aja sih. Nah, cuma gitu. Cuman ada cuma ya tidak berpower dan tidak duk ya. Nih, jadi buat ini gue sekalian gue record nih buat lo yang udah beli ya, atau buat para orang tua yang mau membelikan anaknya nih tuh. Jadi abis masuk tadi ke Google pattern gitu, lalu fingerprintnya di sini nih tuh ya. Tuh, fingerprintnya masih di samping sudah pasti karena masih LCD. So, layarnya 720 sih. Ada interconnectivity juga. Wah, menarik nih. Dia punya interconnectivity juga nih. Cuman gua nggak tahu ya. Nanti mungkin akan ada bahasan lanjutannya. Dia bisa connect ke tablet atau enggak. Lanjut, recommend apps ya. Untuk yang udah beli ini jangan lupa untuk recommend apps ini diperhatikan. Bisa di select all. Ini juga nih masukan buat Xiaomi. Kalau bisa di select all-nya dihilangin nih. Jadi gua mau di select all. Jadi tidak memilih semua. Nih, tuh ya. Jadi para bloatware nih tuh ada VPN, game,
Ya mungkin yang sesuai kemauan kalian mungkin boleh lah. Gitu. Itu buat apa namanya biar tidak penuh handphonenya. Oke, Xiaomi HyperOS 2. Jadi kalau balik lagi ya di harganya nih mungkin jadi pertimbangan menarik sih karena ini handphone. Gue sampai saat ini di syuting gue masih memikir nih layak dibeli apa enggak. RAM-nya 4, tapi dia tersedia 128. Tapi menurut gue, untuk saat ini sih gue masih mikir kalau di bawah 2,5 masih oke sih. Buat chargeran, gue lupa nyebut lagi. Buat chargeran ini di 15 watt. Bener-bener 15 watt Type-C ya. Ya ini handphone yang menurut gue targetnya sih bukan lu pada sih yang ngerti-ngerti spek, yang pengen main Genshin gitu. Bukan sih. Nah, sudah ada bloatware-nya di sini. Bentar, ini lagi nginstal si Camber nih. Ya oke, ini udah masuk ke dalam aplikasi tadi setelah yang di awal-awal start settingnya. Lalu gue mau kasih info lagi. Bagian get apps ini, nih kita tahan. Lalu pencet yang I itu. Lalu kita clear all data ya. Lalu kita matikan. Nah nih notifikasinya nih, tuh kan masuk kan. Ini matiin aja notifikasinya karena dia ini sumber yang disebut orang-orang iklan. Padahal bukan iklan sebenarnya. Nah ini suka jadi, ini nih ngomong-ngomong browser nih tuh, dia tuh suka jadi default dia. Nah ini juga kita matiin semuanya. Ini sumber-sumber yang yang dibilang sama rakyat, sama orang-orang itu ya. Apa namanya, yang dibilang sebagai, orang-orang tuh bilang sebagai iklan. Karena notifikasinya itu, gue tahu tuh. Lalu hal lain lagi adalah kita masuk ke personalisasi ya. Personalisasi ini gue membantu aja nih ya. Lalu kita masuk ke themes, tema. Masuk ke tema. Nih wallpaper carousel, cari aja di sini nih. Wallpaper carousel ya. Ini gue pakai bahasa Inggris by the way. Ini matiin tuh. Turn off. Udah turn off aja. Lalu swipe right for more juga di turn off-in. Lalu ada juga, kita cari juga ads atau iklan. Ini gue pakai bahasa Inggris. Nih di privacy ads-nya. Nih ad service-nya, personalized ads-nya ini dimatiin gitu. Lalu ad service-nya nih ya udah dimatiin ya. Udah gitu doang sebenarnya, udah aman. Lalu hindari untuk pakai yang namanya browsernya itu Mi Browser ya. Itu aja sih. Karena sumbernya tadi di Mi Browser, lalu tadi di Get Apps, tadi juga setting-settingan kayak carousel juga dimatiin. Mi Video ini juga kalau bisa dihindari bukanya dari galeri aja gitu. Walaupun galeri sih kadang-kadang juga ada iklannya sih. Cuman harusnya lebih aman ya. File Manager, mana File Manager? Ini juga sumber iklan di sini, seingat gue. Cuma harusnya kalau udah pakai yang tadi, settingan tadi itu harusnya nggak hilang tapi berkurang signifikan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang udah beli ini, HP ini, atau mau membelikan untuk orang tuanya, itu harus dilihat. Gitu ya. Lanjut. Oke, sekarang secara spesifikasi. Ini udah UFS nih, tuh. Dia udah pakai UFS, jadi itu perbandingannya ya. Kalau lo nanya, ini T7250 ini apakah kencang apa enggak? So-so. Apakah pelan juga enggak? Kalau campur UFS gimana? Lebih enak. Lawannya berarti ini dong bang, Itel City 200. Itel City 200 itu 1,4 juta gue lihat terakhir. Tapi dia eMMC, jadi kalau misalnya kalian ada keinginan untuk main game, agak kuring gitu ya. Ini lebih oke sedikit lah, lebih oke lah bahkan. Untuk layarnya ini di HD juga, standaran banget 90 Hz gitu. Nih hasil foto sedikit ya. Lalu kita coba videonya. Jadi Full HD 30 getar ya, langsung getar kelihatan. Tuh Full HD 30. Tapi audionya gimana? Aman nggak kira-kira buat recording gitu? Buat apa namanya? Misalnya laporan ke teman-teman kalian, gue lagi di sini gitu. Gitu kira-kira. Nah, itu aja sih tadi kan gue bilang mau beli apa enggak. Ya tadi yang gue bilang tuh, harganya ini sebenarnya masih make sense ya
Kalau kita lihat konteksnya, konteks sekarang kan, karena untuk handphone kayak begini tuh yang tidak kencang itu ada lawannya tuh C100, G31D. Lalu, cuma mereka berdua ini seingat gua, yang paling kencang itu ya 31D, sedih ya. Tapi ya ada full IP rating. C100 juga IP rating full, baterai gede 8000, ini baterai 6000. Itel City itu 1,5, baterainya 5000 sekian. SoC sama, cuman lebih menang ini sedikit ya di RAM yang sama 4 GB. Jadi kesimpulannya beli apa enggak? Kalau misalnya kalian nemu harga under 2 juta gitu, beli aja menurut gua. Tapi kalau misalnya menyentuh 2,5, gua sangat menyarankan, bukan tidak membeli sih, gua sangat menyarankan untuk urgensinya itu harus banget ada HP nggak saat itu gitu. Kalau misalnya nggak banget, coba bisa riset sedikit gitu ya, di harga yang sama ada apa aja, karena gue nggak bisa janjiin juga gitu. Biasanya sih di online itu suka ada lebih murah gitu ya. Jangankan yang murah, kemarin Samsung aja tuh dari 9 juta A57 ya, kita konteksnya A57, bahkan ada yang jual 5 juta baru lagi gitu. Jadi ya itulah, di era online begini ya dimanfaatkan lah ya. Nah itu aja kira-kira. Poco C81 Pro, C-nya apa bang?